wajib berzakat, kemudian kepada siapa kita serahkan zakat. Maka disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bani sabil. Jadi itulah dia kelompok-kelompok asnaf-asnaf yang boleh kita berikan zakat kepada mereka. Jadi yang pertama lil fuqara, bagi orang-orang fakir. Jadi orang fakir ya. Jadi orang fakir ini orang dia yang tidak ada harta, juga tidak ada usaha, dan tidak ada yang tanggung nafkah kepadanya. Ya, itu orang fakir. Harta tak ada, usaha tak ada, kemudian yang tanggung nafkah juga tidak punya. Nah, jadi betul-betul peng po. Ya. Tahu peng po? Nah, jadi sebatang kara, dia tidak ada apa-apa, ya. Nah, jadi itu orang fakir. Itulah dia ya, fakir, yang sesungguhnya fakir. Jangan nanti fakir tapi na lemo sabo grepung, yang fakir. Fakir tapi na kebun sawit setengah hektar. Mana ada seperti itu kan? Nah, jadi makna fakir itu memang betul-betul tidak ada apa-apa. Kebun tak ada, kan? Baina harta yang lain apapun tidak punya. Itulah yang fakir. Kemudian yang kedua wal masakin. Ya, orang-orang miskin. Siapa itu orang miskin? Orang miskin itu adalah orang yang ada usahanya, ada hartanya, tapi tidak memenuhi kadar hajatnya. Nanti hartanya ada, usahanya ada, tapi kurang. Ya, di segi nafkah secara ghalib. Bukan dalam makna umpamanya kalau kita bilang cukup, manusia ini kan tak ada yang cukup, Makanya orang kadang makin kaya makin nggak cukup dia. Nah, sehingga makin kaya kadang makin pelit, ya. Makin kaya makin kikir, ya. Makin kaya makin bakhil. Nah, itu. Contoh ada si Karun, Udah nggak ada si Karun, ada saudara-saudaranya si Karun sekarang, ya kan? Nah, jadi makna masakin orang-orang miskin itu adalah orang yang ada hartanya, ada usahanya, tetapi tidak memenuhi untuk ukuran hajatnya pada ghalibnya. Perlu kepada belanja untuk satu hari itu yang ghalibnya 100.000. Dia cuma dapat sekitar 80 atau 70.000, masih kurang sedikit. Nah, itu miskin, ya. Tapi kalau umpamanya orang fakir, umpamanya perlu belanja pada ghalibnya 100.000, dia hanya bisa dapat 10 sampai 20.000. Memang di bawah, betul-betul di bawah dia. Nah, pendapatannya di bawah sekali. Nah, itu mana miskin. Kemudian wal amilin, yang ketiga ya, amil. Makna amil ini apa? Orang yang bekerja dalam urusan zakat itu. Nah, yang mengambil zakat, yang menerima zakat, yang menyalurkan zakat. Dan kalau seperti surah kita kemarin jumpa, tidak boleh sifatnya dalam amil ini gotong royong merame-ramein situ, ya. Nanti jangan sampai zakat itu leilha ngairat. Nah, makna leilha ngairat, kalau kamel dengan fakir miskin, itu tidak boleh. Makanya amil itu dia min ujrati misli. Nah, coknya itu amil adalah sesuai dengan ujrah misil. Maknanya ongkos kerja dalam per hari seandai kata bekerja itu berapa, begitulah yang boleh diambil. Orangnya mana leilha ngairat. Kalau orang fakir miskin dapat umpamanya 5-10 kilo, amil dapat 50 kilo. Nah, itu maknanya leilha dan irat. Nah, jadi itu harus diperhatikan, ya. Nah, harus diperhatikan nih kalau kita menyalurkan zakat itu. Jangan sampai nanti kita ada keluarkan tetapi tidak tertunai, yaitu kewajiban. Nah, itu yang ketiga. Kemudian wa mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang dijinak-jinakkan hatinya.
Ya, ini orang mualaf, orang mualaf yang baru masuk Islam. Tidak, sudah beranak pinak, mantan mualaf pun ni mualaf belum. Mualaf tu berarti kadarnya setahun 2 tahun lah, 3 tahun dah paling lama itu mualaf tu. Man kamu anak cucu apa ni yang kakalap kan mualaf. Kalap itu. Jadi mualaf itu mualafatu qulubuhum itu orang yang baru kepada Islam, baru masuk Islam. Seperti pengantin baru itu berapa lama? Berapa lama pengantin baru? Saya teh anak golonan ni pengantin baru ikut. Mami kana pernah ikut pengantin baru kan? Pandai nak ikut pengantin baru lo. Ya. Jadi mana mualaf itu apa yang baru masuk Islam. Nyo kedua ga pemilu pi macam pemualaf bro yang bak kerundung pagi je. Ya, kemudian yang kelima wafir rikab. Rikab makna rikab ni orang yang sudah hamba yang mengangkat kitabah dengan tuannya. Ya, maknanya dia dibilang sama tuannya kau kalau ada duit ni sekian ni kau merdeka. Itu ini yang sudah agak langka yang enggak ada pun lagi sekarang kan. Kemudian yang keenam wal gharimin. Nah, ni wal gharimin. Ya, gharimin. Orang-orang yang tergiduk dengan utang, terbala dengan utang, terlilit utang, orang yang terlilit utang. Jadi orang yang terlilit utang itu juga ada kewajiban bagi orang yang berzakat untuk dibagikan zakat kepadanya. Nah, ini hari ini terjadi diskriminasi ini ya. Sehingga hari ini kadang-kadang yang tidak ada diada-adakan, yang ada ditiadakan. Nah, ini masalahnya. Jadi orang hari ini timbul diskriminasi dalam penyaluran zakat. Padahal orang berutang tu wajib dikasih itu, ada haknya. Nah, lalu utang apa? Di sini tidak disebutkan utang apa itu. Pokoknya atas nama utang. Apalagi utang untuk makan umpamanya kan? Itu sangat layak untuk ditanggulangi dengan zakat. Tapi hari ini terjadi diskriminasi hari ini. Nggak ada orang gharib itu. Seolah-olah enak kali dia. Kayak mana? Memang ini perintah Allah nyuruh bantu kepada orang-orang yang ada utang supaya untuk diselesaikan utangnya itu dengan zakat. Nah, tapi hari ini tidak ada istilahnya pembagian ya. Kalaupun ada hanya sebahagian kecil. Ya, sedangkan yang mualaf nanti dicari itu enggak ada, kadang diadakan. Yang fisabilillah umpamanya kan? Nah, seperti yang nomor 7 ini, wa fisabilillah. Jadi fisabilillah ini itu adalah qatlul musyrik yang nomor 7, yaitu orang yang berperang dengan orang musyrik, fisabilillah. Nah, dia orang yang berperang. Jadi fisabilillah itu. Nyo kadang-kadang ka anak mikbut ka fisabilillah. Ulun cuma but ka fisabilillah. Fisabilillah. Walau ada pendapat sebahagian kadang tetapi coba kita tengok kalau memang fisabilillah itu memang termasuk ke apa namanya ke dalam apa namanya orang mengaji atau orang mengajar ngaji termasuk dalam fisabilillah itu kan pada masa Rasulullah kan nakit orang sebut kan nakit orang ya but ini seandainya kata aduh kena kagak sebutkan kan sedangkan diterangkan dalam keterangan-keterangan makna fisabilillah itu adalah kayak qatlul musyrik. Ya, orang yang berperang dengan orang musyrik dengan tujuan menegakkan agama. Nya fisabilillah. Itu sabilillah. Kemudian yang terakhir yang ke-8 wa banis sabil. Banis sabil ini orang yang dalam perjalanan musafir. Jadi orang musafir itu juga ada hak dia untuk dibagikan yaitu zakat kepadanya. Ya. Nah, jadi itu pelajaran ulangan kita. Kenapa perlu kita ulang? Biar bisa kita ingat, biar bisa kita pahami, untuk dapat nanti kita terapkan. Tidak untuk orang lain, minimal untuk kita. Untuk orang lain hari ini mungkin jika terpegah hebati, ya but haitim terpegah hebati. Nah, klek ya, kita bilang ngaji nggak mau, ilmu tak ada, ngaji nggak mau, dibilang nggak percaya, bukan lengkap. Ya, nah, jadi seperti itu. Kemudian 5 orang yang tidak boleh diberikan zakat kepadanya, baik itu zakat mal atau zakat fitrah.
Jadi 5 kelompok nih tidak boleh diberikan zakat, ya. Tidak boleh, ya, sama dengan tidak sah, ya kan. Yang pertama adalah al-ghani bimalin au kasbin. Orang-orang kaya dengan harta atau dengan usaha. Itu yang pertama, yang tidak sah dikasihkan zakat. Orang kaya yang dia kayanya bimalin au kasbin, dengan harta atau dengan usaha, ya, dengan harta yang halal dan usaha yang halal. Nah, karena nanti kalau dia ada harta tidak daripada yang halal, ada usaha tidak daripada yang halal, maka itu tidak milik harta itu kepadanya. Nah, jadi orang kaya yang contoh orang kaya bak Pulau Sabe, nyan walaupun pada adat agaknya, tapi yang sesungguhnya nyan ken agaknya. Sunnah toki Sabe kan, hebat tak motor Pajero Sport be. Nah, rumah 2 tingkat kan. Punya tungku wahid kan. Pintu-pintu rumah pakai remote buka umpamanya, ya. Walau pada hakikat pada adatnya itu punya dia, dalam zimmah dia, nah, dalam kekuasaan dia, tetapi pada hakikat itu tidaklah milik baginya. Karena harta yang hasil daripada haram tidak milik kepada yang mengusahakan itu. Nah, jadi sama dengan orang yang usahakan daripada yang halal atau usahakan daripada usaha yang halal, nyan anak dikira hartanya kepada orangnya. Nah, itu yang tidak boleh dibagikan zakat, ya. Yang kaya dengan kaya itu adalah kaya dengan harta atau kaya dengan usaha. Itu yang tidak boleh diserahkan zakat. Kemudian yang kedua wal abdu, ya, hamba, ya. Ya, abdu, hamba. Kemudian yang ketiga wa banu Hashimi wa banu Muttalibi, ya, Banu Hashim dan Banu Muttalib. Nah, jadi kepada Banu Hashim dan Banu Muttalib tak boleh juga dikasih. Nah, zuriat Rasulullah, ya, yang ada garis silsilah kepada Rasulullah. Nah, makanya inilah kepada kita sebetulnya, ya kan, yang paling bagusnya nggak usah kita menerima zakat itu, karena memang tak bagus. Makanya orang-orang yang bertali kepada keturunan yang baik, yang bagus itu tidak boleh dikasih, ya kan, tak boleh dikasih zakat itu. Yaitu Banu Hashim dan Banu Muttalib, ya, keturunan daripada yaitu zuriat Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang keempat, wal kafiru, orang kafir. Orang kafir yang tidak. Nah, kan? Nah, kemudian yang terakhir yang tidak boleh dikasih zakat, wa man talzamul muzakki nafakatuhu, ya. Orang-orang yang terlazimkan nafkah kepadanya, yang wajib nafkah, umpamanya seperti seorang anak, ya kan? Tidak boleh diberikan zakatnya kepada orang tua, karena orang tua itu terlazim nafkah bagi anak. Bagi si muzaki, orang yang berzakat itu wajib dia memberikan nafkah kepada orang tuanya. Jadi tidak sah kita memberikan zakat itu kepada orang tua, karena orang tua itu terlazim nafkah. Nah, ya, dia tidak boleh diserahkan kepada mereka bismil fuqara wal masakin, yaitu dengan nama fuqara atau nama miskin. Nah, jadi ini pelajaran sebetulnya yang sudah pernah kita ngaji, cuman kita ulang-ulang kembali supaya lebih terpaham kita kepadanya. Karena ini penting, kan? Penting. Hari ini tidak ada lagi pengkajian. Gua gero kaju. Minan. Betul-betul hana betul. Betan. Kan? Inilah istilahnya orang jahil. Berani dia. Enggak takut dia. Padahal zakat tu kan amanah tu kan. Jadi kalau seandainya kata tidak sampai pada waktu diserahkan kan disebutkan, ini zakat fitrah saya serahkan kepada Bapak, pada Amil untuk diserahkan kepada yang berhak, kan? Kan itu bahasanya. Nanti kalau seandainya kata yang nerima tidak berhak, macam mana? Tidak sah zakat, kan? Tidak sah zakat macam mana?
ya dosa lah semua. Kita macam mana ya sah. Seperti kita mau bayar pajak gitu. Kita titip umpamanya sama umpamanya Paldi mau bayar pajak, dititip sama Rizky. Rizky nggak dibayarkan pajaknya itu. Nggak dikasihnya ke Satlantas, dibawanya ke warung ayam penyet, maka ayam penyet dari situ. Itu macam mana itu? Apakah kena tilang apa enggak? Bisa nggak dibilang? Aku kan udah bayar kemarin, udah ketitip Rizky. Mau nggak polisi itu apanya? Item terima polisi. Kami suruh bayar kemarin. Yang penting kau udah suruh. Mana yang penting udah suruh bayar? Yang penting belum dibayar, tidak ada catatan terbayar. Itu juga. Makanya hati-hati kita dalam menyerahkan zakat. Kita tengok, andai kata ini mengkhawatirkan untuk sampai kepada yang berhak, maka alangkah lebih absah untuk kita tunaikan sendiri. Nah ya. Dah, tapi Andi. Bu, misalnya ada orang hari ini pendapatannya lebih, terus besok kurang pendapatannya untuk kebutuhannya Bu. Itu dia tuh termasuk miskin nggak Bu? Itulah fakir. Itulah miskin. Hari ini lebih gitu kan, besok kurang gitu kan, nggak nentu ya bener. Nah itulah dia yang dikategorikan kepada orang miskin ya. Jadi tidak menutupi kadar hajatnya. Nah, jadi kalau seandainya kata tertunai hajatnya, udah kaya lah dia itu, udah berkecukupan istilahnya, udah cukup. Dia belum sambung pertanyaan malam atau malam barong kan, jadi lebih penjelasan betul barong karena rekaman ya kan. Jadi ada orang tua yang miskin di kampung itu, tapi dia punya anak yang kaya. Jadi kayak mana tuh bisa diberikan zakat kepada dia? Tak, karena dia ada orang tua miskin, fakir gitu kan. Ada anak yang kaya. Macam mana? Apakah itu boleh dikasihkan zakat kepada orang itu? Tidak. Kenapa? Karena terlatih menafkah orang tua itu kepada anak yang kaya tadi. Tertanggung dia nafkah itu kepada anak. Anak itu wajib dia menafkahi orang tua. Seandai kata orang tuanya itu miskin daripada nafkah. Nah, jadi wajib nafkah anak itu. Anak itu wajib. Tidak Allah itu kan ya. Kami kan udah ada keluarga sendiri, udah ada istri sendiri, udah ada anak sendiri. Itu ingat, itu sering kita terangkan. Disinilah kita banyak sekali hari ini terjadi diskriminasi dalam hukum dan dalam dosa mungkin. Ya, kenapa? Hari ini kan banyak orang kalau udah berkeluarga, kalau udah beristri beranak, istilahnya seolah-olah dia sudah punya kehidupan sendiri, seolah-olah lepas daripada orang tua. Karena tidak begitu surahnya. Itu menafkahi istri, menafkahi anak wajib. Menafkahi orang tua juga wajib. Berbakti kepada orang tua juga wajib. Seandai kata seorang anak dia seorang suami tidak menafkahi istri, tidak menafkahi anak, maka berdosa dia. Tapi kalau ada seorang anak tidak berbakti kepada kedua orang tua, durhaka, maka dia lebih rayu mudarat. Makanya sebetulnya seandai kata kita punya satu piring makanan, di situ terhadapkan di satu belah pihak antara istri dengan anak, di pihak yang lain ada orang tua, maka sebetulnya yang lebih terhak ini makanan ini kepada orang tua kita. Yang menang surah sebetulnya Roy, tapi Ronyo Hana pakole ju. Makanya hari ini banyak kali anak durhaka orang, letak orang. Motor menanjit pemalian, dua motor lagak-lagak memang kan. Mat puduk likut. Ya, berarti yang terutamakan orang tanyo kalau tamu keluarga menyau ngisi tanyo terutamakan keluarga dro tapi urung isi dro dile ya. Orang tua. Tanyo kalau keluarga tetap orang tua. Tetap orang tua. Berarti dalam bakti. Berarti kita kalau udah keluarga itu nggak boleh kita utamakan kita sendiri, kita belakangan orang tua kita nggak bisa durhaka itu. Maka itu boleh kita pelajari dalam ada satu riwayat itu menceritakan tentang
seorang sahabat Nabi dulu yang bernama Alqamah ya. Kan kita semua tidak asing dengan ceritanya. Bagaimana cerita Alqamah? Alqamah itu adalah seorang pemuda saleh. Dia tinggal bersama emaknya. Kemudian berjalan waktu, akhirnya dia memperistrikan seorang perempuan sehingga dia beristri. Akhirnya setelah dia punya istri, menjadilah berjarak dia dengan orang tuanya. Sehingga pada suatu ketika pernah Alqamah ini berlalu di depan rumah orang tuanya, dia tidak mampir. Hana piuh, dia aju lewat rumah itu. Nah, sehingga akhirnya Alqamah ini sakit parah, sakit mati, nada, sakratul maut, tapi tidak mau mati. Udip segan mati tak mau dia, tertahan. Dia mau mati tetapi tidak jadi mati, juga tidak sembuh, sakit nada, sehingga berhari-hari, berminggu-minggu demikian keadaannya. Sehingga datanglah istrinya tadi mengadukan kepada Rasulullah perihal yang dialami oleh Alqamah. Ya, sehingga oleh Rasulullah memerintahkan kepada seluruh masyarakat pada saat itu, sahabat-sahabat, untuk mencarikan kayu untuk supaya Alqamah itu dibakar. Nah, sehingga oleh orang tuanya tidak mengizinkan. Kalau tidak mengizinkan, maka Rasulullah mengatakan, maafkanlah dia. Dia tidak ada salah. Kalau dia tidak ada salah, tidak mungkin dia seperti demikian. Sehingga orang tuanya akhirnya memaafkan kesalahan si anak tadi, meridainya, sehingga barulah Alqamah bisa dia, yaitu sakratul maut atau meninggal dunia. Jadi begitu dia. Jadi hari ini kan nggak ada lagi, seolah-olah mentang-mentang sudah berkeluarga, cek-ceknya sudah ada kehidupan sendiri, terputus dengan orang tua. Setahun sehingga sebulan sekali itu kalaupun ada pulang. Setahun sekali, sebulan sekali itu pun kalau ada yang dikasihkan. Begitu dan begitulah. Nah, itu yang terjadi hari ini. Tapi secara hukum tadi begitulah dia. Nah, wajib, sama-sama wajib itu. Tetap lazim dia nafkah. Menafkahi istri juga wajib, orang tua juga wajib. Teriradah dua wajib, mana kita dahului orang tua? Nah, sebab menyenang 10 boh, 20, 30 boh nah. Tapi orang tua tak ada lain. Dan dengan istri kita tidak ada surah durhaka. Dengan anak tidak ada surah durhaka, yang ada dosa. Tapi kalau dengan orang tua durhaka. Ya, mbak. Jadi lebih berat. Nah, Ya, berarti benar macam tu. Itu kan sebagai kita lelaki tadi. Kalau udah berkeluarga kan begitu kita sama orang tua berarti. Ini kalau yang perempuan macam mana tu? Kalau berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan di saat dia sudah bersuami, maka semua halnya itu tertakluk kepada suaminya. Diutamakan suami dulu. Wajib. Oh ya. Seandai kata bahkan tidak dengan restu suami, kepada orang tua pun dia tidak boleh pulang. Ini juga kan ada riwayat. Riwayat kan, seorang perempuan solehah, kemudian ada orang tuanya sakit. Datanglah seorang mengabarkan orang tuanya sakit. Sehingga apa yang dijawab oleh si perempuan salehah tersebut? Dia tidak bisa untuk menjenguk orang tuanya karena suaminya tidak di rumah. Datang lagi, udah tambah parah. Juga jawabannya sama. Udah sakratul maut, datang lagi. Juga jawabannya sama. Meninggal dunia, datang lagi. Orang tuanya udah meninggal dunia, datang lagi. Yaitu orang yang membagi kabar. Jawaban yang sama. Dia tetap tidak bisa pulang karena tidak ada izin suami, karena suaminya tidak di rumah. Sehingga dikabarkanlah kepada Rasulullah. Maka Rasulullah tak kala itu tersenyum. Berbahagialah orang tua tersebut karena dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah, karena ada seorang anak yang berbakti kepada suami. Nyambah surah ayat. Mungkin lebih mulia hanaiwo. Lebih hanyiwo. Pampun hanaiwo. Nyewo laknat. Oh, laknat urun cik jangan pampun. Urun cik mendosa. Bang. Jadi sebaliknya. Jadi kalau seorang perempuan di saat dia sudah bersuami, maka dia wajib untuk ta'zim. Wajib untuk ta'zim 100% kepada suaminya selama tidak diperintahkan kepada jalan yang mungkar. Beda dengan yang laki ya. Laki bertambah.
Karena laki di saat kita udah menikah, orang tua kita dari 2 menjadi 4. Nyempuk boh dia orang cik dia. Ayah 2, mak 2. Sebelum kita menikah, maka orang tua kita 2, mak dan bapak. Waktu kita udah menikah, orang tua jadi 4. Tambah 1 mak lagi, tambah 1 bapak lagi. Karena hukum kita takdim kepada mak mertua dan ayah mertua itu sama seperti hukum kita takdim kepada mak dan bapak kita. Saban hukum. Rekna nisbah saban rekna. Saban ataupun nisbah saban kalau kita balik kepada hukum fikih, saat kita udah berwudu, bersentuh kulit kita sebagai menantu dengan mak mertua kita, maka tidak batal wudu. Dan termasuk salah satu perempuan yang haram untuk dinikahi itu adalah mertua. Nyan, bah jadinya nyan dalili. Ya. Nah, jadi saya baik takun pamaji. Pamaji na udun cik tuan dah ikut ni kau kaptu, ada kun kaptu kadang-kadang kan. Lanjut. Tidak boleh, kita wajib untuk takdim. Ya, untuk bakti nya benar. Jadi lebih perlu benar. Kata gigi. Engkau, ini orang murtad baru taubatnya sama-sama lah. Orang murtad baru tobat. Orang murtad mana mualaf? Mualaf ini kafir yang masuk Islam. Kalau orang murtad dari Islam keluar Islam, kita mau Islam lah punah mualaf, hana mualaf ni leklah. Lebih parah daripada molak. Lebih kalau mualaf tadi Lebih kalah. parah daripada Kan punya mualaf punya kata tip kalah. oh. Namanya orang yang dari Islam murtad, tamu Islam lah punya leklah. 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 Nah, jadi itu tidak ada mualaf kan. Yang ada dia setiap kewajiban-kewajibannya yang pernah teralpakan wajib untuk ditunaikan. Pama solat wajib qada. Pamanya zakat segala macam yang berkaitan dengan furu'iyah, hukum-hukum Islam yang dia tinggalkan itu wajib diganti semua, diqada semua. Puasa segala macam. Nah, ini bahaya. Beda dengan orang mualaf. Orang mualaf tuh begitu dia masuk Islam, yang uliket selesai semua. Nah, cukup mulia orang kafir itu masuk Islam. Seperti anak yang baru dilahirkan, anak dosa. Andai kata menang kita mau Islam, menang meninggal, gonya langsung di dalam surga aja. Anak dosa. Tapi kalau hukum menyuruh murtadnya damang balik Islam kibanan di Haji wajib tamang lam, ya hanai tamang lam menyalam hukum Islam, jika ada ku mai hana hukum Islam. Aku menurutnya ni yo. Menyalam hukum Islam orang murtad, ku tamang Islam, ya haitim tamang iban ko ada ku. Mana hana hukum ko ada ku dia bukan hukum Islam. Galak-galak aja ini tamang dan tubi masalah urusan ya. Tengok hai kata kumah hai baru kena cok-cok neraka. Ni no galak-galak aja. Ni tamang-tamang yang galak. Yang galak aja. Gimana Salman? Aman bang. Jadi engkau kalau orang murtad tu engkau kan wajib dia kada yang ke belakang. Nah jadi ada pertanyaan jadi? Engkau misalnya ini kayak gini tengkuan, di rumah kita ada 2 bambu bu. 2 bambu mu apa kamu Ada ini? beras 2 bambu. Habis itu kita ini mau jakat sebambu tengkuan, tapi di rumah kita tuh rame. Itu boleh apa enggak? Cuma sebambu kita kasih. Kalau sebambu cuman ya nggak wajib pun zakat kan? Karena dia wajib syarat wajib zakat itu kan wujudil fasli an kutihi wa kut iyalihi. Kan itu surah di belakang. Baru wajib zakat itu dengan ketentuan ada makanan pokok untuk kita makan pada hari itu dan yang dimakan oleh orang-orang yang kita tanggungkan nafkah kepadanya. Kalau seandainya kata 1 bambu cuma beras, orang ramai ya tanggung tentang penjualan suah jadi ke hana wajib. Hana wajib. karena macam papa kena lebih loh. Tidak ada lebih. Dia yang wajib itu lebihnya kadar yang dimakan. Bek surah geronyo. Kadang hana lebih tapi lemah nak. Kambing nak. Itik nak, manuk nak, ge pegah. Nah, menok nah, beruh tarik. Beruh kata, nya hana surahnya. Dia publo itik. Nah, publo wajib publo. Balik tengok hana itik, hana lemah, nah beruh tarik, nya hana wajib. Nah, karena untuk baju tadi.
Berarti tak bodoh tengku no, berarti bak bo cakap benar kan. Berarti lagi elong kok lu hutang berarti gaji orang yang bo cakap balong lah. Walaupun lah rantau masih posisi long kan. Dibahajut mah. Je ibu dia long Kan masjid wajib. Wajib juga kan? Wal gharimin wajib juga tapi untuk bayar hutang. Untuk bayar hutang, menyajuk dah bayar hutang. Bayar juga kayak Abdul Hafiz baru. Bayar juga kayak minta aku, yang minta jelame ya. Lanjut. Tapi khusus untuk yang bayar hutang. Nah, kan? Berarti walaupun posisi dia orang di kampung, tidak dalam rantau pinjam berarti ya. Nyam ya rantau lelom surah. Nah surah Ibnu Sabil kan? Ibnu Sabil. Menyerap jaga kuasa tengok. Jaga puasa apa? Jaga Mesti fitrah. jaga fitrah, no, jaga fitrah tengok. Kan posisi dia lagi tu posisi kerajaan tu gang lu emban yang kiban dia ada boleh jaga fitrah. Dia tak tahu usahakan lah emban namun tak boleh jaga fitrah dia. Asal kat bo, mami lagi hebat pergi bunuh Yang hutang memang tadi. hutang lu mesti katuk kalau dia boleh cakap ada persiapan kiban lah tengok Hana kuasa. wajib. Kan syarat wajib zakat fitrah itu 3 syaratnya. Pertama Islam. Yang kedua terbenam matahari akhir bulan Ramadan. Yang ketiga wujudi fasli kutihi wa kuti iyalihi. Ada lebih makanan pokok yang dimakan kepada kita dan yang kita tanggungkan nafkah kepadanya. Terbayar kita mampu mau hana tu. Ya, hana tu apa? Punya hana. Kakak tak terima dengan tajaknya elok hana tak punah. Dua buah kuning kena juga. Menang lah kira-kira. Jadi sebetulnya hari ini seperti itu, tetapi hari ini kan tidak orang tidak melihat ke arah itu. Ya kan dilihatnya ya itu kayak mana ya? Yang lebih kepada sifatnya gue KKN ya. Kondisi alam mana betul ya. Jadi yang kai bagi fitrah selamanya berarti dibagi sama jurata yang kiban Ya, kan. mana doa lo. Hari ini udah terus dibagi kayak gitu kan. Selama dia dibagi tidak sesuai dengan yang disebutkan ini, berarti hana sah. Karena sah. Kadang hari ini teruk bak ke anak yatim nah. Teruk bak ke menasah nah. Teruk bak ke masjid nah. Aku sandai ke masjid dia ke. Karena itu bisurah. Itu masjid, menasah anak yatim, itulah tugas orang kaya tu sebetulnya. Nya orang kaya yang kenyan, ke ngiap timambung dah yang ke. Jadi orang kaya itulah kenapa mesti ada orang kaya itulah supaya nanti kalau perlu buat masjid benar so pergi masjid. Perle kepada untuk menafkahi anak yatim, nah orang kaya. Kaya. Baik acok jakanya adalah untuk orang fakir, untuk orang miskin, untuk orang mualaf, untuk rikab, untuk orang mutang, untuk orang jihad fisabilillah, untuk orang yang ibnu sabil, orang yang musafir. Itu karena mereka butuh itu. Man lagi yang pemaji masjid, yang adalah kewajiban bagi kaum muslimin dan kaum muslimat memikirkan kibanjara masjid. Kan ya bak jaketnya ya urusan bak jaket. Ket rezeki orang fakir orang miskin gara-garanya. Enggak lah. Seharusnya terbantu fakir miskin. Tapi hari ini terjadi pengalihan. Layak juk melasah. Panah hak melasah. Ya juk masjid. Panah hak masjid jaga. Panah hak kena. Jadi kiasan-kiasan itu sebetulnya yang lumrah ajalah, yang memang sudah disebutkan yang seperti itu saja. Baik tahu kena tahu gede. Nah, jadi seperti tanggungan kepada anak yatim, tanggungan kepada rumah ibadah dan lain-lain sebagainya, itu adalah macam mana kita sebagai kaum muslimin dan kaum muslimat berfikir. Nah, kiban cara ada pegut, bujur ada pegut. Baik jakut, karena jihroi, karena pluk roi. Nah, kalau ada ketentuan sendiri, yang harus ditanggulangi dengan zakat. Mbak. Betul. Assalamualaikum.
hukum sehat. Allah. Bila berkaji lah Yunan bah, tapi tengok ambil. Ya bah. Ya bah. Jadi udah ya? Gak ada pertanyaan kan? Kadang nggak tanya. Apa mulai? Oh, asnaf anggapannya ini kan, kalau di kampung kita ada dua, fakir sama miskin. Itu gimana? Jok yang dah. Dua. Jok dua aja. Jok jum setengah ton, jok setengah ton tapi apa beres harus sambung masalah kan, Mas. Kadang-kadang ya puluh susah ro. Malah mana malah. Nya hana tua kita hari. Jok nanam dah. Nggak payah kita kalau nggak ada tuh harus kita cari ke sana kemari, nggak payah. Yang ada dikasih, yang nggak ada udah selesai. Tapi tidur dah. Nah, dia api nangka. Itu ini rekapnya kan orang yang mau dimerdekakan. Iya. Salah kata tuannya kan, bahwa cari duit 10 juta nanti aku merdekakan kau. Tapi dia merdekakannya tuh pakai duit bank, susah nggak deh? Merdeka pakai duit bank. Pinjam duit bank. Ada sejarahnya zaman dulu pakai duit bank. Dulu udah lagi. Apa tidak ini? Dia ngambil pinjaman bank itu pakai apa coba? Sekarang kalau kita ambil pinjaman bank nggak ada BPKB mobil, nggak ada surat sertifikat tanah, nggak dikasih sama orang bank. Kamu pikir kita ngambil di bank itu kayak ngutip mangga depan gitu? Nah, apalagi ceritanya seorang rekap tadi, seorang budak yang pernah dia aja pun terikat kepada tuannya. Maaf cakap ya, batu kan laksana peliharaan. Nah lah, begitulah keadaannya. Apa? Makanya dia yang satu-satunya jalan baca ke. Jakat dia, aku ni dah dibilang tuanku kalau ada duit 5 juta, bebas. Ambil dari jakat 5 juta tu. Bayarkan ke tuannya, udah bebas dia. Nah, itu baru bisa ambil bank dia. Yang nak gimana? Coba bank di Hotel Tagok. Ada Bi? Kamu ini pertanyaan masa lampau, tapi kejadian hari ini. Dulu mana ada bank? Kalaupun ada Baitul Mal. Bank kan hari ini aja nih dicipta sama orang Yahudi itu. Nah, Satu lagi belum ada bom saya. mau Nasrul lagi belum, ha? Barul. Untuk ini masalah orang kafir, dia mau meninggal. Habis itu pas mau meninggal dia ngucap 2 kali syahadah. Itu dosa ada. Ampun semua tu. Ampun semua. Begitu mau mati dia kan, cap jangan bermain. Udah. Nah, mantap kali itu kalau ada orang kafir gitu. Mau mati masuk Islam, ha? Tapi biasanya disumpal itu kayak Fir'aun, Fir'aun kan gitu, mau mati dia baru mengucap dia. Disumpal lah mulutnya pakai tanah cak. Nah, gitu. Udah ya? Sama nah. Umi Soal tuh ini udah mau bagi zakat kan kan. Kita nggak usah kita kumpul-kumpul ke masjid jenazah gitu kan. Saya tengok kok tuh ada orang parkir tuh, kita kasih orang parkir tuh itu apa? Oh, kita kasih ke Amel pun alamat. Tajuk bro ada. Tajuk mama. Yang nak je. Pamani ancur teng releh teng kan. Tajuk bro ada juga. Tahan. Selama dia disalurkan kepada yang 8 ini, silakan. Oh kita nggak tahu yang mana fakir yang mana, kasih sama Amel. Karena Amel itulah dia dah tahu dia kan, tahu. Cuma punya Amel pikir kelihatan pula juk man. Juk bro ada juk. Udah, wallahu a'lam. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu minkum minna wa taqabbalallahu ya karim. Iya, sholat duha dulu nanti baru tidur. Ulang-ulang sebentar kan.